Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pada video pembelajaran kali ini, Pak akan menjelaskan materi tentang bangun datar, layang-layang, dan belah ketupat. Tentunya adik-adik sudah pada mengetahui sebelumnya kan, yang bagaimana sih bangun datar, layang-layang, dan juga belah ketupat? Untuk materi bangun datar, layang-layang, dan belah ketupat, Pak akan menjelaskan yang pertama, pengertian layang-layang dan belah ketupat. Yang kedua, ciri-ciri layang-layang dan belah ketupat. Kemudian yang ketiga, ada yang bisa tebak? Luar biasa! Cara menghitung keliling dan luas dari layang-layang dan belah ketupat. Pengertian dari layang-layang ada yang bisa jelaskan adik-adik? Bangun datar yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, satu diagonal yang menjadi sumbu simetri, dan sudut yang berhadapan sama besar. Kemudian, pengertian dari belah ketupat ada yang bisa jelaskan? Iya, bangun datar yang memiliki semua sisi sama panjang, dua diagonal yang berpotongan tegak lurus, dan memiliki dua sumbu simetri. Berikutnya, ciri-ciri bangun datar layang-layang. Perhatikan layang-layang A, B, C, D berikut ini. Pada ciri-ciri layang-layang, yang pertama, memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Sisi-sisi apa saja dia? Yang pertama, sisi A, B sama dengan sisi BC. Dan yang kedua, sisi C, D sama dengan, tepat sekali, sisi DA. Selanjutnya, memiliki sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut-sudut apa saja dia? Kalau diperhatikan pada bangun datar layang-layang berikut, sudut A sama dengan sudut C. Berikutnya, sudut B sama dengan, luar biasa, sudut D. Selanjutnya, memiliki diagonal-diagonal yang berpotongan tegak lurus. Perhatikan gambarnya, diagonal-diagonal apa saja dia? Wah, luar biasa. Diagonal A, C, dan diagonal B, D. Selanjutnya, salah satu diagonal memotong diagonal yang lain menjadi diagonal yang sama panjang. Diagonal AO sama dengan diagonal, tepat sekali, CO. Kemudian, ciri-ciri belah ketupat. Perhatikan belah ketupat A, B, C, D berikut ini. Pada ciri-ciri yang pertama, memiliki dua pasang sisi sejajar dan keempat sisinya sama panjang. Sisi yang sejajar, sisi AD sejajar dengan sisi CD, dan sisi BC sejajar dengan sisi, tepat sekali, sisi DA. Dan keempat sisi yang sama panjang adalah sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan, ayo. Wah, kamu hebat. Sisi CD sama dengan sisi DA. Selanjutnya, memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Sudut apa saja dia? Sudut ABC sama dengan sudut ADC. Dan sudut lainnya adalah sudut BAD sama dengan sudut BCD. Selanjutnya, diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus. Diagonal BD dan diagonal AC. Dan yang terakhir, jumlah sudut-sudut yang berdekatan
180 derajat. Sudut-sudut apa saja? Sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Ada yang bisa sebutkan selanjutnya? Ayo. Tepat sekali. Sudut C ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Dan yang terakhir, sudut D ditambah sudut A sama dengan tepat sekali 180 derajat. Rumus yang digunakan untuk menghitung keliling dan luas dari layang-layang dan belah ketupat. Yang pertama, layang-layang. Perhatikan gambar layang-layang berikut ini. Keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung sisi pendek ditambah sisi panjang. Atau keliling sama dengan 2 dikali sisi pendeknya adalah A ditambah sisi panjangnya adalah B. Kemudian untuk luas dari layang-layang, luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Untuk rumus keliling dan luas dari belah ketupat, perhatikan gambar dari belah ketupat berikut ini. Sehingga keliling sama dengan 4 dikali sisi. Dan rumus untuk luas dari belah ketupat, luas sama dengan tepat sekali 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Adik-adik, selanjutnya Pak akan menjelaskan contoh soal. Contoh soal yang pertama pada layang-layang. Perhatikan contoh soal berikut ini. Eko ingin membuat layang-layang dari kertas warna pada pesta ulang tahunnya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan ciri-ciri yang harus diperhatikan agar dekorasi tersebut benar-benar berbentuk layang-layang. Ciri-ciri yang harus diperhatikan, yang pertama, memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Selanjutnya, sisi-sisi yang sama panjang tersebut saling berdekatan. Yang terakhir, salah satu diagonalnya membagi diagonal lainnya menjadi 2 bagian yang sama panjang dan saling tegak lurus. Pertanyaan yang kedua, jika 2 sisi pendek layang-layang adalah 15 cm dan 2 sisi panjang layang-layang adalah 25 cm, maka kelilingnya adalah, ada yang masih ingat rumus dari keliling? Wah, luar biasa. Keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung sisi pendek atau A ditambah sisi panjang atau B. Karena sudah diketahui tadi sisi pendeknya adalah 15 dan sisi panjangnya adalah 25, maka keliling sama dengan 2 dikali 15 ditambah 25 sama dengan 40. Maka hasil akhirnya adalah keliling sama dengan 2 dikali 40. Berapa? Tepat sekali, 80 cm. Pertanyaan yang ketiga, jika diagonal layang-layang tersebut adalah 20 cm dan 30 cm, maka luas dari layang-layang dari Eko adalah, ada yang masih ingat rumus luas dari layang-layang? Luar biasa. Luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Karena sudah diketahui diagonal satunya adalah 20 cm dan diagonal 2-nya adalah 30 cm, maka luas sama dengan 1/2 dikali 20 dikali 30. Sehingga luas sama dengan 1/2 dikali 20 dikali 30. Ada yang bisa jawab? Ayo.
Luar biasa, 600. Sehingga hasil akhirnya adalah luas sama dengan 1/2 dikali 600 adalah, ada yang bisa jawab setengah dari 600? Tepat sekali. Luas sama dengan 300. Satuannya adalah cm pangkat 2. Pada contoh soal belah ketupat, perhatikan contoh soal berikut ini. Seorang desainer batik ingin membuat motif berbentuk belah ketupat pada kain batik. Pertanyaan yang pertama, sebutkan ciri-ciri yang harus diperhatikan oleh desainer tersebut agar motif batiknya berbentuk belah ketupat. Ciri-ciri yang harus diperhatikan, yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Yang kedua, sudut-sudutnya yang berhadapan sama besar. Dan yang terakhir, diagonal-diagonalnya yang saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Pertanyaan yang kedua, jika sisi dari belah ketupat tersebut adalah 12 cm, maka keliling motif dari belah ketupat tersebut adalah, ada yang bisa jawab? Rumus dari keliling adalah keliling sama dengan 4 dikali sisi. Karena sudah diketahui sisinya adalah 12 cm, maka keliling sama dengan 4 dikali 12. Hasil perkalian dari 4 kali 12, ada yang bisa jawab? Ayo dijawab. Tepat sekali. Keliling sama dengan 48 cm. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ketiga, jika diagonal dari belah ketupat tersebut adalah 10 cm dan 24 cm, maka luas motif dari belah ketupat tersebut adalah, ada yang masih ingat rumus dari luas belah ketupat? Iya, luar biasa. Luas sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Karena sudah diketahui diagonal satunya adalah 10 cm dan diagonal 2-nya adalah 24 cm, maka luas sama dengan 1/2 dikali 10 dikali 24. Hasil perkalian 10 dikali 24 adalah, tepat sekali, 240. Sehingga luas sama dengan 1/2 dikali 240. Hasil akhirnya adalah, hayo berapa 1/2 dikali 240? Tepat sekali, luas sama dengan 120 cm pangkat 2 atau kuadrat. Baiklah adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, sebelum Pak akhiri, Pak akan mengingatkan kembali apa-apa yang telah dipelajari pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, adik-adik telah mempelajari pengertian dari bangun datar layang-layang dan belah ketupat. Yang kedua, adik-adik telah mempelajari ciri-ciri bangun datar layang-layang dan belah ketupat. Dan yang ketiga, ada yang bisa sebutkan? Iya, tepat sekali. Cara menghitung keliling dan luas dari layang-layang dan belah ketupat. Adik-adik, selanjutnya Pak akan berikan soal yang akan adik-adik kerjakan. Perhatikan soal berikut ini. Soal tersebut adik-adik dapat kerjakan dan dapat mengirimkan jawabannya melalui nomor WhatsApp Pak 085696639322 atau bisa juga melalui email sukrianto125@gmail.com. Alhamdulillah, adik-adik telah mempelajari materi pada bangun datar segitiga sampai dengan materi yang terakhir, bangun datar segi 4. Pak menitip pesan kepada adik-adik agar tetap
fokus dan semangat belajarnya. Terima kasih. Sekian dari Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.